bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan Sapa Malam Gembala pada hari ini, Selasa 28 April 2020. Dan kita tadi telah mengawalinya dengan Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan memberkati Bapak Saudara sepanjang hari ini. Dan siap untuk menyambut firman Tuhan? Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang memberkati kami bersyukur satu hari sudah kami lalui. Kami rindu saat ini untuk mendengarkan kembali sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menguatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah habis jatuh tertimpa tangga. Dan kita akan dasarinya dengan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 21 sampai dengan 26. Dan perlu kita ingat bahwa kita membaca secara berkelanjutan. Ya. Kejadian 35 ayat 21 sampai 26, peristiwa sesudah kematian Rahel setelah dia melahirkan Ben-Oni atau Benyamin. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silva, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, habis jatuh tertimpa tangga. Ini adalah ungkapan yang hendak menggambarkan kemalangan yang bertubi-tubi dialami oleh seseorang. Betapa menyakitkan dan menyedihkannya keadaan itu. Hal yang sama juga sedang dialami oleh Yakub. Setelah Rahel, istri kesayangannya, meninggal seusai melahirkan Benyamin, belum kering air matanya, kembali ia harus mendengar. Kali ini adalah kebejatan perilaku anak sulungnya, Ruben. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan Yakub sampai saatnya nanti ia memberi berkat pada anak-anaknya. Satu hal yang membuatnya bertahan dengan duka yang bertubi-tubi adalah ketika ia menyadari bahwa dirinya begitu diberkati Tuhan. Coba bandingkan. Yakub membandingkan diri dengan Ishak ayahnya atau dengan Abraham kakeknya.
Mereka adalah orang-orang yang tidak punya banyak anak. Bahkan Ishak itu cuma Esau dan Yakub. Dia mempunyai banyak anak. Yakub ini, Israel ini mempunyai banyak anak. Dan tentu saja juga punya banyak cucu. Mungkin kalau orang Jawa ingat ya, ada sebuah pepatah, banyak anak, banyak rezeki, ya. Nah, ini juga sesuatu yang membanggakan bagi Yakub kalau dibandingkan dengan bapaknya, dengan kakeknya. Janji Allah kepada mendiang kakeknya tampaknya mulai terpenuhi dalam dirinya. Sehingga kita belajar sesuatu, sahabat GKI Gedung Indah. Ketika penderitaan itu hadir di dalam hidup, bahkan mungkin bertubi-tubi, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Hitunglah berkatnya, maka itu akan mengobati beban deritamu. Sama seperti Yakub yang menderita, terus kemudian dituliskan nama anak-anak yang 12 itu cukup banyak, ya. Ini sesuatu berkat Tuhan yang lain yang kemudian bisa membuat hati Yakub sedikit terobati, hati Israel sedikit terobati karena penderitaannya. Dia menghitung berkat Tuhan. Dan biarlah saudara juga melakukan itu. Hitung berkat Tuhan, berapa kali Tuhan menolong saudara, memberkati saudara. Dan cobalah saudara lakukan ketika penderitaan itu datang. Maka rasa sedih, rasa duka itu akan diubahkan menjadi sukacita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam dalam duka cita kita, dalam penderitaan kita. Lakukanlah, Tuhan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami merasakan betapa menderitanya Yakub yang setelah ditinggal Rahel, istri yang dikasihinya, dia mendengar pula kejahatan anaknya Ruben. Sebelumnya adalah kejahatan anak-anaknya yang lain. Tuhan, Yakub diberikan sebuah cara untuk melupakan atau untuk meninggalkan diri duka citanya itu. Berkat Tuhan dia itu. Biarlah Engkau juga menolong kami ya Tuhan, supaya beban berat, beban penderitaan yang kami alami pribadi lepas pribadi tidak menjadi sesuatu yang membuat kami lemah. Tolong kami untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tolong kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga kami boleh kagum akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Untuk Kidung Jemaat 8 kita nyanyikan Bagimu Tuhan nyanyianku. Kita menyanyikan baitnya yang ke-7. Bait yang ke-6, ya, itu lebih cocok. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi perkiraanku. Sampai jumpa sahabat GKI Gedung Indah. Tuhan memberkati. Amin.